warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadia Majid, Sistem Basis Data 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan PLSQL. Sebelum masuk ke caranya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi PLSQL. PLSQL ialah sebuah bahasa prosedural yang dimiliki oleh Oracle. Bahasa pemrograman ini merupakan bahasa generasi ketiga. Merupakan kombinasi logika program dengan control flow pada SQL. SQL ialah bahasa non-prosedural. Bahasa pemrograman ini merupakan bahasa generasi keempat. Merupakan bahasa utama pada database relasional yang mudah serta gampang dimodifikasi. Dan yang terakhir merupakan bahasa yang telah standarisasi oleh American National Standards Institute atau ANSI. Penggunaan variabel pada PLSQL. Variabel ialah sebuah peubah yang digunakan untuk menampung sebuah nilai pada memori komputer yang memiliki fungsi berguna untuk penyimpanan data sementara. Yang kedua, memanipulasi nilai yang ada pada variabel agar bisa digunakan secara berulang kali. Dan yang ketiga, mudah dalam pemeliharaannya. Prosedur ialah sebuah blok PLSQL yang dapat berdiri sendiri serta dikompilasi untuk selanjutnya bisa masuk ke dalam skema database. Nama prosedur yang telah dibuat akan menjadi objek dengan tipe prosedur, sehingga prosedur akan dieksekusi pada saat pemanggilan setelah sebelumnya dibuat terlebih dahulu. Tipe data. Berikut ini merupakan tipe data yang terdapat pada SQL, yaitu boolean, byte, char, float, double, int, long, color, dan color, number, dan lain-lain. Tipe data reference atau atribut person type, yaitu person type ialah atribut yang digunakan untuk mendeklarasi sebuah variabel yang sesuai dengan yang pertama, deklarasi variabel lain, yang kedua, definisi sebuah kolom database. Person type diawali dengan tabel dan kolom database serta nama variabel yang dideklarasi. Tipe data conversion. Terdapat dua jenis. Yang pertama, implicit conversion, yaitu dalam konversi implisit, PLSQL mencoba mengonversi tipe data secara dinamis jika digabungkan dalam sebuah pernyataan. Dan yang kedua, konversi implisit juga dapat terjadi di antara banyak jenis PLSQL sebagai illustrated. Yang kedua, explicit conversions, yaitu konversi eksplisikan mengonversi nilai dari satu tipe ke tipe yang lain dengan menggunakan fungsi bawaan. Selanjutnya, nested block merupakan blok yang terstruktur dalam PLSQL. Dalam PLSQL, setiap blok dapat disarangkan ke dalam blok lain. Nested block sangat umum ketika ingin melakukan proses tertentu dan pada saat yang sama. Kode untuk proses ini harus disimpan dalam wadah terpisah atau blok. Konsep nested block dapat membantu programmer untuk meningkatkan keterbacaan dengan memisahkan berbagai hal kompleks ke dalam setiap blok dan menangani pengecualian untuk setiap blok di dalam blok luar utama. Data Manipulation Language atau DML ialah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data atau yang berbentuk tabel. Adapun beberapa perintah yang termasuk di dalam DML yaitu insert yang berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua, update memiliki fungsi untuk merubah data pada tabel. Yang ketiga, merge yaitu memasukkan baris baru ke dalam tabel target berdasarkan perbandingan data pada dua tabel. Dan yang terakhir, delete yaitu menghapus isi data pada tabel. Selanjutnya, Data Definition Language atau DDL. Di sini
kita tidak bisa langsung menggunakan perintah DDL tersebut pada PL/SQL, melainkan kita harus menggunakan perintah execute yang telah diikuti oleh perintah DDL. Dan yang terakhir, database transaction. Pada daftar operasi database, yang harus dieksekusi ialah seluruhnya atau tidak sama sekali. Terdapat 3 statements diantaranya. Yang pertama, commit, yaitu mengubah database secara permanen. Yang kedua, rollback, yang membatalkan perubahan di database. Dan yang terakhir, save pin, yaitu menandai poin perubahan yang terjadi di dalam database. Langsung saja kita ke SQL-nya. Pertama, kita konekkan terlebih dahulu ke user yang telah kita miliki. Setelah itu, kita masukkan password, lalu terconnected. Sebelumnya, set server output-nya akan saya on-kan terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuat anonymous block untuk menampilkan kata Bismillah Oracle dengan menggunakan DBMS. Maka inputan pada Bismillah Oracle akan keluar. Di sini saya melakukan pengeditan dengan menggunakan Notepad agar ketika terjadi kesalahan tidak sulit untuk mengeditnya. Menentukan select into variable date from table atau juga virtual. Sini langsung saja kita tulis declare. Kita juga tetap menggunakan DBMS output. Dengan input yang saya masukkan ialah Bismillah Oracle. Dapat terlihat bahwa kata Bismillah Oracle telah muncul. Selanjutnya membuat prosedur. Di sini kita akan merubah kata declare menjadi create or replace prosedur atau nama prosedur AS, dan dengan cara memanggilnya menggunakan execute. Di sini saya merubah kata Bismillah Oracle menjadi kata selamat malam. Di sini prosedur telah terbuat. Di sini kita akan memanggil dari grid tersebut. Langsung saja kita masukkan execute grid titik koma, kita enter dan keluarlah kata selamat malam. Selanjutnya kita akan coba kembali untuk menampilkan greeting 2. Di sini kata selamat malam kita ubah menjadi isi value dulu.
tabel telah terbuat. Kemudian untuk membedakannya, langsung saja kita masukkan execute grid 2. Dan enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalimat isi value dulu telah muncul. Kita coba kembali dengan menggunakan execute grid 2, namun kata isi value dulu kita rubah menjadi kata selamat malam kembali. Selanjutnya, setelah kita mengeluarkan salam tadi, di sini kita akan mengeluarkan atau mengoperasikan angka-angka yang akan kita lakukan ialah in atau input. Jika kita tidak melakukannya, maka dalam parameter akan dianggap parameter output. Untuk menampilkannya, kita menggunakan execute dengan A in number, B in number, AS, C number, titik koma. Begin. C sama dengan A ditambah B. Langsung saja kita tambah, misalnya A dengan angka 5 dan B-nya angka 5. Mohon maaf, maksudnya ialah perkalian. Untuk sementara ini terjadi kesalahan, langsung saja kita edit tanda perkalian pada SQL, saya ganti dengan tanda penjumlahan. Langsung saja kita masukkan execute dengan tambah A-nya 5 dan B-nya adalah 7. Langsung saja dengan jumlah yaitu 12. Selanjutnya kita akan membuat atau langsung saja create or replace prosedur tambah. Kita tambahkan A in number, B in number, dan C. C ini sebagai output numbernya karena dia terpisah. Kita akan menggabungkan agar tampilan C bisa muncul. Menampilkan hasilnya, di sini kita tidak menggunakan execute lagi, namun kita menggunakan declare, yaitu hasil number, begin, tambah dengan kita masukkan angkanya. Di sini saya A dengan angka 6 dan B dengan angka 9, di koma hasil titik koma. Di dalamnya terdapat hasil karena output C berada di dalamnya.
Hasilnya ialah 15. Tidak seperti yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi itu ia langsung, sedangkan yang ini hasil outputnya keluar. Selanjutnya, kita akan menggunakan tipe data. Berhubung peraturannya tidak boleh menggunakan skema tabel employees pada HR, di sini saya akan menggunakan tabel name user pada skema HR. Saja select table name from user table dan keluarlah tabel nama yang terdiri dari region, location, department, jobs, employees, job history, dan countries. Selanjutnya kita masukkan select start from jobs yang terdiri tabelnya diisi dengan job ID, job title, name salary, dan max salary dari masing-masing bagian-bagian pekerjanya. Selanjutnya, di sini kita menggunakan declare, yaitu gaji programmer, jobs, underscore max salary percent type, begin, select max salary into gaji programmer, kemudian from jobs where job title sama dengan programmer. Dengan output line dari DBMS kita isi dengan gaji programmer sama dengan kita gunakan dengan lambang dolar dan gaji programmer titik koma. Gaji yang didapatkan oleh setiap programmer ialah $10.000. Langsung saja declare nilai satu number sama dengan 20, nilai 2 pada varchar sama dengan 12, hasil number titik koma, begin, hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 titik koma. Dengan DBMS output lainnya diisi dengan nilai hasil.
Penjumlahan dari nilai 1 dan nilai 2 dengan hasil ialah 32. Selanjutnya kita edit. Begin sama dengan hasil sama dengan nilai 1 ditambah to underscore number dalam kurung nilai 2. Hasilnya sama dengan perhitungan pada data yang di atas, yaitu 32. Selanjutnya kita masuk ke proses konversi, di mana terdapat banyak beberapa fungsi di dalamnya, seperti to number, to chart, dan to block. Dan di sini saya akan menggunakan to chart. Langsung saja declare nama dengan tipe data varchar sama dengan Nurul. Begin, kita tulis lagi declare nama tipe data varchar sama dengan Ramadia. Begin, DBMS outputnya diisi dengan nama inner menjadi nama titik koma, and DBMS output line yang selanjutnya diisi dengan nama outer menjadi nama titik koma. Dapat dilihat hasilnya ialah yang nama inner keluarnya nama ialah Ramadia, sedangkan nama outer nama yang keluar ialah Nurul. Selanjutnya di atas declare kita tulis first, kemudian di antara begin dan declare kita tambahkan tulisan level, kemudian di DBMS output line yang pertama pada nama inner, sebelum nama kita tambahkan kata first. Dan muncul hasilnya, nama inner yang muncul ialah Nurul dan nama outer yang muncul sama seperti inner yaitu Nurul. Selanjutnya kita menggunakan delete dan juga terdapat yang namanya merge yang berfungsi untuk melihat aksi apa yang akan terjadi setelah diupdate atau diinsert. Setelah kita konekkan ke tabel HR, langsung saja kita create table bonus dengan isi employees ID dengan kita tulis number not null primary key. Bonus numbers kita isi 8 dan 2. Dan tabel telah terbentuk. Selanjutnya kita akan menggunakan insert untuk bonus dalam kurung employee ID. Selanjutnya select employee ID from employees, dan di mana salary kecil dari 10.000. Langsung saja
Hasilnya ialah jumlah salary yang kecil dari 10.000 terdapat sebanyak 88. Selanjutnya, select start from bonus. Dan inilah merupakan tabel bonus dari masing-masing programmer yang terdiri dari employee ID dan bonusnya. Lanjut dengan merge, langsung saja merge into bonus using employee on b.employee underscore ID. Dikurang employee underscore ID when matched then update set di bonus dikurang salary dikali 0,05. Hasilnya ialah 88 rows merge. Selanjutnya, select start from bonus. Dan ini merupakan 88 jumlah data pada bonus employee ID-nya. Selanjutnya, merge into bonus using employees ID-nya on the employee ID sama dengan employee ID when matched then update set di bonus sama dengan salary dikali 0,05. When not matched then insert b employee ID, b bonus values employee underscore ID, 0.
Hasilnya ialah 107 rows merge yang muncul. Selanjutnya, declare the name employee dot first name, person type, fee name, employee's last name, person type, begin, select first name, last name, into fee name, from employees, where employee ID sama dengan 120 dan DBMS-nya kita isi dengan nama. Hasilnya ialah muncullah nama seorang pegawai yaitu Matthew Weiss. Selanjutnya, create table copy employees as select start from employees, dan tabel terbentuk. Selanjutnya kita buat lagi select employee underscore ID, first name, department ID, salary from copy empty. Dan ini merupakan jumlah tabel sebanyak 107 yang telah ada. Selanjutnya kita masuk ke pengambilan data pada SQL, yaitu show commit. Kita off-kan auto commit-nya, langsung saja select employee ID, department ID, salary from copy empty. Enter, dan inilah tabel yang berisikan dengan employee ID, department ID, dan salary sebanyak 6 data. Selanjutnya update copy empty set salary, yaitu sama dengan 14.000, where employee ID sama dengan 113. Sama dengan kita enter, dan ditemukan satu row updated. Selanjutnya select employee ID, department ID, salary from copy empty, dan where department ID sama dengan 100. Muncullah tabel sebanyak 6 data yang terdiri dari employee ID, department ID, dan salary. Selanjutnya kita akan rollback, dan kita enter saja langsung, dan rollback complete. Selanjutnya select employee ID, department ID, salary from copy empty, dan where department ID sama dengan 100. Dan muncullah 6 data, sama seperti tabel yang di atas tadi. Selanjutnya update copy empty set salary sama dengan 14.000, where employee ID sama dengan 113, ditemukan satu row. Selanjutnya select employee ID, department ID, salary from copy empty, di mana department ID sama dengan 100, dan ditemukan 6 data yang berisikan sama dengan data sebelumnya. Commit complete. Select
department ID, salary from KPM where department ID 100. Terdapat 6 data yang muncul. Selanjutnya, begin. Update KPM set salary sama dengan 1000 where employees ID sama dengan 108, save point SP1. Kedua, update KPM set salary sama dengan 1000 di mana employee ID sama dengan 109, save point 2. Dan ketiga, update KPM set salary sama dengan 1000 di mana employee ID sama dengan 110, save point 3. Dan yang terakhir, update KPM set salary sama dengan 1000 di mana employee ID sama dengan 111, roll back to SP2 dan commit. Dan hasilnya PLSQL prosedur successful completed. Dan yang terakhir, select employee ID, department ID, salary from KPM where department ID sama dengan 100. Dan inilah datanya yang muncul, terdapat 6 data. Itulah penjelasan mengenai cara penggunaan PLSQL yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.